Sebentar lagi akan saya mulai. Apakah para pembicara khususnya sudah siap semua? Dan pollingnya akan saya akhiri ya. Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya yang berkenan untuk ngisi polling, boleh 1 menit lagi. Setelah itu nanti saya tutup dan akan saya mulai secara resmi acara sore hari ini. Tuh. Oh, ini belum apa nih Mas Aziz? Halo. Pollingnya nggak terlihat Mas Aziz di chat ya? Tidak terlihat. Saya cari di chat nggak terlihat. Terlihat bukan di chat, di layar. Oh. Terlihat ya? Nggak muncul. Di layar nggak muncul itu. Ada, sudah ada. Tadi waktu baru masuk, Ya, ada. begitu masuk biasanya keluar itu. Baru masuk. Pas baru masuk. Aku sempat isi. Saya juga mengisi tadi. Ya, betul. Saya tadi juga mengisi. Begitu kita buka langsung muncul itu. Cuma 2 pertanyaan, Bu ya? Ya, betul. Ya. Oh ya. Yang belum ngisi bagaimana Ibu? Mungkin ada solusi yang lain? Tidak kelihatan Bu ya? Iya, nggak kelihatan. Soalnya saya pakai itu Bapak. Nah, boleh di chat saja. Pertanyaannya simpel saja Bu. Tadi terakhir beras, jagung, umbi-umbian, sagu, gandum, sorghum, dan lain-lain. Jadi ini kan terkait film pertama mengenai nasi ya dan makanan pokok non nasi. Nah, pertanyaan kedua mengenai ketika mendengar sekolah yang terbit dalam benak Bapak Ibu apa? Apakah itu terkait sekolah formal seperti sekolah negeri atau swasta atau yang informal, sekolah komunitas atau pesantren, seminari dan seterusnya. Jika ingin diketahui jawabannya, boleh chat ke saya secara private juga boleh. Boleh, saya sudah siang. Iya. Baik, karena ini sudah 15.30, saya mohon perkenannya untuk mute semuanya ya Bapak Ibu. Jadi biar lebih biar kurang berisik dan meminimalisasi suara-suara yang kurang diinginkan. Jadi saya mohon perkenanannya untuk saya mute semuanya. Dan bentar lagi akan saya mulai. Baik, selamat sore Bapak Ibu guru juga kawan-kawan sekalian. Selamat datang di acara peluncuran dan diskusi 2 film terbaru dari Indonesian Pluralities. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama tim Indonesian Pluralities dan Yayasan Cahaya Guru. Indonesian Pluralities itu sendiri adalah film-film dokumenter yang diproduksi oleh Program Studi Agama dan Lintas Budaya atau juga dikenal dengan CRCS, berlokasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada di Jogja. Saya Aziz Anwar dan saat ini ada di CRCS UGM.
Tim lain dari Indonesian Pluralities adalah Watchdog. Dan khusus acara ini dan juga produksi film edisi belajar dari rumah, kami bekerja sama dengan Yayasan Cahaya Guru. Acara ini diselenggarakan bertepatan dengan 2 peringatan. Pertama adalah peringatan Hari Guru Sedunia yang jatuh kemarin tanggal 5 Oktober dan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober. Jadi kami mencari hari di tengah-tengah antara 2 hari itu dan pilihan yang pas adalah pada hari ini tanggal 6 Oktober. Bersama kita semuanya sudah hadir semua pembicara. Satu kabar bahwa satu pembicara yang tampil di flyer pengumuman acara ini yaitu Pak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, tidak bisa mengikuti acara kita pada sore hari ini karena kemarin kami mendapatkan kabar beliau sedang sakit. Jadi ya kita doakan saja semoga beliau segera sembuh. Tapi pembicara-pembicara yang lainnya sudah ada di sini. Ada Bu Heni Supolo. Beliau boleh bicara, Bu Heni Supolo, beliau dari Yayasan Cahaya Guru. Ya, selamat sore. Terima kasih. Nah, yang kedua adalah Pak Zainal Abidin Bagir, Direktur ICRS dan juga dosen di ICRCS UGM. Selamat sore, terima kasih Mas Aziz. Iya, dan juga nanti akan ada beberapa guru dan siswa, juga orang tua murid yang sudah menggunakan bahan ajar dari edisi belajar dari rumah ini dan akan sharing beberapa pengalaman mereka setelah menggunakan film ini. Nanti kita diskusinya akan kami coba untuk buat lebih rileks, jadi tidak terlalu kaku begitu. Nah, sebelum kita mendengarkan paparan dari Bu Heni, Ketua YJK, dan Zainal Abidin Bagir atau beliau akrab disapa, kita akan dengarkan dulu nih beberapa sharing pengalaman dari guru sejauh ini ketika ya, di masa-masa pandemi harus mengajar para siswa secara online, juga bagaimana kondisi bahan-bahan ajar yang dipakai. Kami mengundang Bu Nur Mukminah dari SMA Kemurnian 2 Jakarta. Bu Nur Mukminah. Ya, Silakan, selamat Bu. sore semua. Terima kasih Pak Aziz yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan testimoni terhadap launching film ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Cahaya Guru, CRCS UGM, serta Wasdog memberikan kesempatan saya untuk pertama kalinya Bu Nur Mukminah, mute-nya kepencet tadi, Bu. Oke, maaf. Maaf, diulang lagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Guru, CRCS UGM, serta Basdok yang memberi kesempatan saya untuk pertama kalinya mempraktekkan bahan ajar yang dibuat. Oke, tanpa banyak basa-basi, saya akan menjelaskan. Ketika saya melihat pertama film ini, menurut versi saya sebagai guru, film ini kaya sekali dengan keragaman pangan yang bisa diolah menjadi sebuah sajian makanan yang saya sebagai guru pun yang tinggal di kota selama ini nggak pernah tahu makanan-makanan yang ada di dalam film tersebut. Nah, lalu sebagai guru, saya berpikir, oh, film ini cocok untuk anak saya. Kenapa? Karena melalui varietas makanan yang berbeda dengan sajiannya, itu juga mengajak saya dan murid saya untuk mengenal bahwa Indonesia itu kaya sekali dengan makanan-makanan yang merupakan sebuah kearifan lokal. Kearifan lokal yang merupakan nilai-nilai adat istiadat
adat istiadat masyarakat yang intinya bahwa sebuah makanan itu bisa mengikat ikatan emosional di antara orang-orang yang memakannya dan menjadikan sebuah identitas kita. Orang Indonesia kalau dibilang, oh orang Indonesia itu harus bisa makan nasi baru kenyang. Nah itu kan hanya sebuah simbol gitu atau semboyan. Tapi ternyata kalau kita melihat dari film ini, bahwa ada juga kok panganan-panganan yang lain yang sebenarnya itu asli buatan Indonesia. Nah, lalu saya praktekkan di kelas saya waktu kemarin, anak saya ternyata responnya sangat antusias gitu, terutama mereka yang tinggal di perkotaan, apalagi anak murid saya adalah yang etnisnya Chinese gitu. Mereka tuh bertanya, emang benar ya Bu, makanannya beda-beda seperti ini di Indonesia? Yang saya tahu hanya gandum, karena mereka makan roti lebih banyak ya. Nah, jadi saya lebih senang mereka untuk bertanya terus tentang film ini. Bu, sagu ada di mana? Oh, di film ini ada ya Bu di sini. Jagung ada di daerah timur ya, bisa kita makan Bu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang saya sukai dalam diskusi saya kalau belajar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam film berbeda-beda tetapi tetap makan ini pula, saya melihat bahwa film ini mengajak anak-anak untuk menjadikan mereka itu sadar bahwa makanan pun adalah sebuah identitas. Identitas mereka sebagai bangsa Indonesia. Walaupun terutama saya mengajar di perkotaan, mereka menganggap, ini makanannya kuno. Tapi ternyata itu hanya stigma mereka. Mereka menyadari bahwa makanan-makanan kita itu sangat kaya dengan rasa-rasa yang enak, dan ternyata itu adalah sebuah identitas budaya kita. Itu kalau saya praktekkan di film pertama, yaitu berbeda-beda tetapi tetap makan. Dan yang kedua, saya mempraktekkan tentang film Indonesia Sekolahku. Di film ini saya hanya melihat ada tiga komponen yang terbentuk menjadi sinergi satu, yaitu menceritakan tentang pertama suku Boti, yang kedua itu pesantren di NTB, dan yang ketiga suku Samin. Nah, di situ saya melihat dari perspektif saya sebagai guru bahwa pendidikan formal dan informal itu sangat terkait sekali dengan komunitas di daerah-daerah. Jadi menurut saya film ini sangat cocok untuk diajarkan juga kepada anak-anak kita, terutama di sekolah ya, bahwa sekolah bukan hanya dalam lingkup gedung saja yang kita kenal, tetapi kita bisa melihat bahwa sekolah itu bisa ada di alam ataupun di sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai proses belajar terus-menerus kita untuk memiliki keterampilan dan kecakapan hidup. Nah, pada saat saya mengaplikasikannya di kelas, awalnya mereka cukup itu suku Boti seperti itu ya Bu. Iya gitu. Lalu saya bilang ya memang seperti itu. Lalu mereka berbicara bahwa Bu, ternyata pendidikan itu nggak bisa di mana aja ya Bu. Kalau di suku Boti itu mereka melihat bahwa pendidikan itu ya hanya untuk kecakapan hidup. Tapi saya salut, mereka menganggap bahwa sekolah ada, tapi pewarisan budaya itu sangat penting. Lalu di pesantren NTB, saya juga menemukan bahwa anak juga berpikir bahwa, oh ternyata sampah juga bisa dijadikan sebagai proses belajar, menghargai alam. Nah, lalu pada saat materi yang ketiga suku Samin saya paparkan dengan filmnya juga, mereka tuh bertanya juga,
tentang sisi historis yang ternyata memberi dampak yang baik kepada suku Samin, bahwa ini loh suku Samin itu punya pewarisan budaya leluhur yang dia memakai konsep yang sangat sederhana. Nah, di situ percakapan-percakapan itu sangat timbul oleh anak, apalagi anak-anak perkotaan yang sama sekali belum mengenal tentang budaya-budaya yang seperti ada di film tersebut. Menurut saran saya, film ini sangat baik sekali untuk, karena apa? Karena film ini sangat kaya sekali dengan kearifan lokal yang mungkin kita sendiri ada di dalam pembelajaran kita. Bagaimana menanamkan nilai-nilai cinta terhadap budaya Indonesia. Ya, seperti itu yang saya dapatkan. Demikianlah apa adanya, Pak Aziz. Ya, terima kasih banyak Bu Nur Maimunah atas ya testimoninya, juga rekomendasinya terhadap film kami. Ini akan sangat menarik kalau kita melihat bagaimana film ini dijadikan bahan ajar dan juga dari segi kontennya dari beragam perspektif. Jadi Bu Nur Maimunah barangkali bisa kita sebut dari perspektif guru, atau bisa juga lebih spesifik guru di perkotaan. Jadi kalau ada beberapa guru di sini, terutama yang berasal dari kawasan Indonesia Tengah dan Timur, karena banyak filmnya itu sebenarnya sebagian besar malah yang disorot adalah komunitas di Indonesia Tengah dan Timur. Nanti bisa berbagi perspektifnya. Juga yang tak kalah penting adalah perspektif dari murid atau dari siswa. Nah, di sini kami mengundang Dik Priyanka ya, untuk ikut berbagi pandangan, berbagi sudut pandang mengenai dua film yang sudah ditonton. Boleh perkenalkan Dik Inka, juga asalnya dari sekolah mana? Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Inka dari SMA Alizar Pondok Labu. Menurut pandangan saya setelah menonton film Berbeda-beda Tetapi Tetap Makan, ternyata Indonesia sekali menghasilkan bahan pangan yang saya banyak yang belum saya tahu. Lalu menurut saya semakin beragamnya sumber makanan pokok yang ada, maka semakin bagus juga agar makanan pokok tidak hanya bergantung pada satu bahan pokok saja seperti nasi yang sering kita makan. Lalu pada saat pandemi ini saya juga tidak selalu makan nasi. Saya biasanya juga mengganti nasi dengan roti gandum, oatmeal, ataupun buah pisang, karena pisang termasuk buah yang banyak mengandung karbohidrat. Lalu untuk film yang kedua, Indonesia Sekolahku, menurut saya keterampilan hidup bisa kita dapatkan dari mana saja, seperti rumah contohnya. Orang tua menjadi contoh pertama dan utama dari anak. Jika melihat budaya suku Boti yang memutuskan untuk tidak menyekolahkan anaknya di sekolah formal dengan alasan untuk mempertahankan tradisi, menurut saya itu bukan langkah yang bijak, karena untuk mempertahankan tradisi tidak harus meninggalkan sekolah, sehingga pendidikan dan tradisi tetap berjalan berdampingan. Lalu untuk yang dilakukan di pesantren di Lombok itu bukanlah hal yang baru buat saya, karena dari sejak kecil saya sudah diajarkan untuk memilah sampah antara organik dan anorganik di rumah, juga di sekolah. Di sekolah juga ada program peduli lingkungan. Dengan adanya program itu sendiri dan alat makan sendiri, sehingga meminimalisir sampah. Lalu untuk yang terakhir yaitu suku orang Samin, yaitu betul bahwa belajar itu bisa dari mana saja ketika pengetahuan, tapi ketika pengetahuan hanya didapat dari orang sekitar saja, menurut saya kurang berkembangnya teknologi
Dengan budaya yang diterapkan di komunitas orang Samin inilah yang menyebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh warga setempat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita menggunakan teknologi, dan teknologi menjadi sumber pengetahuan dan komunikasi untuk saat pandemi ini. Terima kasih. Makasih Dinka. Tadi itu lumayan kritis juga. Tadi mungkin salah satu sudut pandang yang bisa nanti kita bahas di sini juga nanti mungkin Bu Heni sama Pak Zen juga ikut masuk ke dalam isu ini. Jadi ketika di beberapa komunitas adat itu memutuskan untuk tidak menyekolahkan semua anaknya, itu bagaimana respon dari para pendidik, respon dari pemangku kebijakan mengenai pendidikan nasional? Itu hal yang ada dalam film, disorot di dua komunitas dalam film, dan nanti bisa kita diskusikan ya. Tadi perspektif dari guru sudah, dari siswa sudah, ini kita lanjut dari orang tua. Nah, ini yang kita akan tahu bagaimana ketika mendampingi anak belajar dari rumah, apa tantangannya juga, dan terhadap isi filmnya seperti bagaimana. Saya mau mempersilahkan Pak Komar dari Depok. Silakan Pak Komar. Baik, terima kasih Mas Aziz. Selamat sore semuanya. Sampurasun. Ini obrolan santai kan ya? Ya, santai. Iya. Saya malah yang tegang. Kayaknya tegang, kayak sidang pengadilan ini. Kalau saya langsung teringat ke kampung ini, kalau ngobrol-ngobrol sore, biasanya ditemani oleh rebus jagung, bakar ubi, dengan kopi, duduknya di serambi, menghadap sawah gitu ya. Nah, sekarang karena pandemi, mungkin kopi dan jagung atau ubi rebusnya itu virtual ya. Oke, yang pertama jelas begini, aktivitas menonton itu pasti menyenangkan. Itu satu hal ya, menonton apapun juga. Karena saya, sejak anak-anak saya kecil, itu biasa menonton bersama itu. Saya masih ingat tuh, masih sekarang juga koleksinya masih ada. Saya beli Teletubbies dalam bentuk VCD, kemudian apa lagi ya, mengapa begini, mengapa begitu. Bahkan Jurassic Park saya punya 3 seri itu, ditonton bersama. Dan tidak hanya sekali, berulang-ulang. Jadi aktivitas menonton apalagi bersama selalu menyenangkan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dengan 2 film yang diluncurkan ini, yang jelas bagi saya sebagai orang tua ya, menambah bahan diskusi. Yang biasanya bahan diskusi itu apa menu hari ini supaya berat badan stabil ya. Karena katanya menurut ahli gizi pada saat pandemi ini banyak OTG, orang tambah gemuk. Karena makan tetap, kalori sama, aktivitas fisik berkurang gitu. Makanya saya selalu menyempatkan diri untuk berolahraga itu supaya tadi ada keseimbangan itu. Kemudian selain itu biasanya diskusinya tugas-tugas sekolah gimana gitu. Terus nanti kalau udah selesai, udah punya gambaran belum mau kuliah di mana dan seterusnya. Nah, dengan ada 2 film ini, maka obrolannya bertambah itu. Misalnya, kebayang nggak seandainya dulu, saya manggilnya adik ya kepada anak saya yang kedua ini, dulu nggak masuk sekolah yang sekarang, masuk pesantren, atau masuk pendidikan yang tradisional seperti di suku Boti dan di suku Samin itu, atau bahkan tidak jauh dari Jakarta juga ada ya suku Baduy ya, Baduy Dalam. Jawaban sementara anak saya belum terbayang karena memang kan kalau kecenderungannya di kota itu tidak tune in ya, kurang nyambung gitu. Nah, ini tantangan tentu saja bagi keluarga dan terutama sekolah ya. Bagaimana mungkin punya program-program sekolah yang menjalin relasi dengan komunitas-komunitas tersebut. Kan ada beberapa sekolah tuh yang melakukan kegiatan misalnya homestay atau tinggal bersama komunitas tertentu seperti Kampung Naga dan sebagainya, atau tinggal 2 malam di pesantren untuk saling belajar dan seterusnya. Itu terkait dengan film yang pertama. Nah, film yang kedua juga menarik ini. Kan kita punya dalam film itu dipaparkan, kita punya presiden yang kurang baik ya, penyeragaman makanan pokok. Kebetulan saya dari Kerawang nih. Bagi saya nasi itu ya kemanapun memandang ya beras, hamparan sawah gitu. Nah,
karena memang lokasi geografisnya sangat cocok gitu. Dalam bahasa ilmiah itu wilayah aluvial. Wilayah aluvial itu daerah endapan yang subur. Jadi dari tengah itu ada erosi dari aktivitas gunung berapi bercampur dengan unsur organik, jadi campuran antara debu vulkanik dengan unsur organik menjadi subur. Dan itu sangat cocok untuk tanaman padi sepanjang Pantura. Dan Karawang itu pernah dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat. Dan Jawa Barat pernah dikenal sebagai lumbung padi nasional. Nah, tetapi apakah cocok di tempat lain yang berbeda kondisi alamnya, kondisi tanahnya, tingkat kadar air, dan sebagainya. Nah, penyeragaman itu saya kira kita sudah mengalami ya saat ini. Sangat tidak sehat. Nah, tantangannya bagi keluarga adalah bagaimana menyajikan sumber pangan yang beragam. Karena saya dapat informasi dari ahli gizi, semakin banyak sumber pangan yang kita konsumsi, itu semakin bagus bagi kesehatan. Kenapa? Karena setiap sumber pangan itu punya kandungan yang berbeda-beda. Misalnya, kadar protein di jagung lebih banyak dibandingkan dengan di padi dan sebagainya, saling melengkapi. Dan secara nasional, ketika warga terbiasa makan beragam sumber pangan, ketika padi pusok, pernah tuh beberapa kali bahkan, itu kebanjiran, jangankan untung ya. Saya masih petani nih, Mas Aziz, masih punya sawah. Jangankan untung, balik modal aja udah alhamdulillah. Itu sering, terutama kalau panen di bulan Januari Februari. Nah, ketika suatu saat gagal panen padi, masyarakat yang sudah terbiasa ada singkong, ada apapun juga ya. Oke, kalau bisa jangan yang impor. Kalau gandum kan nggak tumbuh di Indonesia. Sebenarnya makan roti juga kurang bagus ya bagi kebutuhan ketahanan pangan kita. Ada singkong, ada ubi, ada macam-macam. Nah, ketika mereka terbiasa, jadi makan singkong itu bukan dianggap rendah. Ya ini memang sama fungsinya. Jadi bagi saya ini menjadi bahan diskusi yang menarik di keluarga. Walaupun ketika saya sudah masang WiFi 3 tahun terakhir ini, nonton bareng dengan anak melalui televisi, melalui DVD gitu sudah sangat jarang. Karena masing-masing WA ini, YouTube. Jadi sekarang fenomena beralih ke YouTube. Terima kasih Mas Aziz. Terima kasih banyak Pak Komar. Tadi menarik beberapa perspektifnya dari orang tua, terutama ketika menemani anak didik, menemani siswa belajar dari rumah. Kita akan lanjut saja langsung dengan guru yang lainnya. Setelah itu nanti kita akan pindah ke para pembicara utama kita. Kami mau mengundang Pak Opin Pinehas. Apakah Pak Opin ada di situ? Beliau guru asal dari NTT, jadi kita bisa melihat perspektif dari Indonesia kawasan timur. Pak Opin, apakah ada di situ? Tidak kelihatan beliau. Kalau tidak, oke lah. Berarti kita langsung saja dengan nanti kalau beliau sudah tampak lagi, kita akan balik ke Pak Opin. Kita bisa langsung lanjut saja mendengar paparan dari Bu Heni. Ada beragam poin tadi yang disampaikan baik dari Bu Nur Muminah, DINKA, juga Pak Komar, pengalamannya sebagai petani. Juga ada beberapa pertanyaan di chat itu nanti yang nanti akan saya sampaikan, tapi mungkin setelah Bu Heni dan Pak Zen menyampaikan beberapa hal, khusus Pak Zen nanti menyampaikan mengapa bikin kok topiknya 2 film ini, bukan topik yang lainnya. Itu bisa menjadi satu poin. Saya persilakan kepada Bu Heni Supolo, Ketua YCG. Monggo, Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Nur, untuk Inka, untuk Pak Komar. Kita bisa melihat bagaimana sisi pandang masing-masing pun beragam ketika melihat film ini. Dan itu sebetulnya satu di antara begitu banyak tujuan dari adanya film-film ini.
Sebelum ini ada 3 judul lain, tetapi memang payungnya semua adalah mengenai keragaman Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, saya melihat dengan sangat jelas bagaimana Ibu Nur menceritakan siswa-siswanya yang kagum pada keragaman, bukan saja keragaman bahan pangan yang sebelumnya tidak dikenalnya, tapi juga teman lain yang bersekolah dengan cara yang tidak biasa, cara yang tidak mereka kenal. Sementara teman-temannya ini adalah teman-teman sebaya. Kalau kita mendengar pertanyaan dari Inka tadi adalah pertanyaan yang sangat kritis. Apa betul harus memilih kalau sekolah lalu tidak memegang tradisi, dan sebaliknya untuk memegang tradisi sebaiknya tidak sekolah? Apa nggak bisa dua-duanya? Pertanyaan-pertanyaan ini dan kekaguman siswa yang melihat keragaman sebagai satu hal yang baru dan menimbulkan sisi pandang yang berbeda, ini adalah bagian yang memang sangat kita butuhkan. Kita tahu bahwa anak-anak kita nanti, Inka dan teman-temannya nanti, itu akan memegang kemampuannya untuk berpikir kritis sebagai bagian yang menjadi modalnya kelak untuk menghadapi masa depan yang gemilang dengan nyaman. Ketika Inka dan teman-temannya terbiasa untuk melihat sesuatu, lalu mencari jalan keluar dari itu, dan mungkin mencari hal-hal lain yang baru sama sekali untuk dicari jalan keluarnya lagi, gitu. Seperti pertanyaan kedua tadi, bahwa bagaimana saudara-saudara di sedulur sikep itu, teman-teman saya itu, bisa mengikuti perkembangan zaman, bila mana tidak masuk ke dalamnya semua informasi-informasi yang sangat membutuhkan teknologi. Pertanyaan dari seorang Inka yang membayangkan bahwa teman-temannya di sedulur sikep ini akan menjadi teman-temannya bekerja nanti, teman-teman dalam satu tim, gitu, yang diharapkan memiliki juga pengetahuan-pengetahuan selain kearifan lokal yang ada. Nah, teman-teman, yang menyenangkan adalah juga begini. Dua komunitas itu, saya bicara mengenai komunitas Boti, sehingga baik orang tua di rumah dengan anak maupun guru-guru bisa mencari sejarah dari masing-masing komunitas ini untuk lalu melihat mengapa kira-kira kebijakan itu diambil baik oleh para pemuka adat di Boti maupun juga saudara-saudara kita di Kendeng ini. Kalau melihat bagaimana Pak Suro Sentiko melawan Belanda yang pada saat itu mengambil atau menentukan pajak, gitu. Dan Pak Suro Sentiko ini menamakan dirinya Samin supaya latar belakang kebangsawanannya tidak terlihat dan mengajak untuk melawan itu, maka ini sendiri sudah menjadi bagian yang sangat penting untuk kebangsaan anak-anak kita. Melihat kembali suku Boti dan bagaimana mereka berupaya untuk terus meneruskan tradisi dan juga saya memakai tenunan mereka agar tenunan ini tidak hilang, agar juga berbagai hal yang merupakan kekayaan mereka ini tidak hilang, memang patut untuk ditemani. Seberapa jauh kita lalu bisa memikirkan bagaimana menemani anak-anak di sana, menemani para orang tuanya untuk mungkin melihat kembali apa yang dipertanyakan oleh Inka tadi. Apakah betul tidak bisa dua-duanya? Atau kalau mau sekolah seperti apa? Atau gitu. Dan ini semua satu hal yang bisa menjadi diskusi yang luar biasa kayanya. Baik dari orang tua dan anak, dari sisi orang tua dan anak, keluarga di rumah pada saat pandemi ini, maupun juga guru lintas mata pelajaran dan juga siswa-siswanya. Karena pada saat siswa kita diikut sertakan untuk melihat kembali
kekuatan dirinya, melihat kekuatan lingkungan, dan mencari jalan-jalan untuk menggunakan keduanya untuk kebaikan dan perbaikan bersama, jangan-jangan memang kita tidak perlu memilih. Jangan-jangan memang itu bisa dijalankan bersama-sama. Jangan-jangan. Masalahnya adalah gitu. Apakah pernah itu sungguh-sungguh dibicarakan bersama, sungguh-sungguh didengarkan apa yang sebetulnya menjadi kecemasan saudara-saudara kita di BOTI dan juga di saudara-saudara kita sedulur sikap. Seberapa jauh mereka melihat sistem persekolahan sekarang ini memerdekakan anak-anak mereka atau justru memasung anak-anak ini. Seberapa jauh mereka melihat pemerintahan yang ada, yang diwakili oleh Kementerian Pendidikan, sungguh-sungguh bisa membuat mereka percaya bahwa inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, anak-anak dari sedulur sikap ini untuk memiliki kemerdekaannya dan bukan dalam tanda kutip hanya diminta untuk membayar pajaknya. Seperti apa yang pernah dialami oleh Bapak Suro Sentiko ini ketika mendirikan komunitas yang disebut Samin ini. Jadi saya sebetulnya ingin untuk melihat kembali bagaimana 3 pusat ini bisa disatukan dan membicarakan film ini. Alam perguruan, semua yang menjadi guru di sini, alam keluarga, semua yang menjadi keluarga di sini, yang kita tahu yang menjadi keluarga berbeda, yang menjadi guru berbeda, melihat apa yang kita lihat dalam film ini saja, dan alam pergerakan pemudanya. Kita tahu mereka bergerak di antara para penenun, di antara petani, melihat semua ini menyentuh itu sangat penting untuk membangkitkan indera kita. Seberapa jauh sistem persekolahan kita sudah membuat anak-anak kita dekat dengan alam. Seberapa jauh kita mendengar kekhawatiran-kekhawatiran saudara-saudara kita yang berada dalam komunitas-komunitas budaya yang sudah begitu lama ada di bumi Indonesia ini, seberapa jauh kecemasan mereka pernah kita dengar. Dan kita mencoba melihat kembali, berefleksi, apakah betul sekolah membuka kemerdekaan ini, membuat seluruh indera mereka menjadi lebih peka, menggunakan hening sebagai bagian dari mempelajari diri sendiri, menggunakan hening untuk mengenal diri sendiri, untuk mendengarkan diri sendiri, untuk mengenal kekuatan diri sendiri, dan diberi kesempatan untuk menggunakan kekuatan itu. Seberapa jauh sekolah-sekolah membuka kemungkinan itu. Mungkin ini bisa menjadi bagian yang sangat menyenangkan, yang saya kira para guru dan para orang tua, juga anak-anak kita, juga adik-adik kita, Inka dan teman-temannya, bisa berperan dalam hal ini untuk mempertanyakan hal tersebut dengan kritis. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Nur, untuk Inka, dan untuk Pak Komar. Terima kasih Mas Aziz. Ya, terima kasih banyak Bu Heni. Tadi ada cukup banyak hal-hal penting tadi yang disampaikan Bu Heni. Satu yang paling saya catat itu adalah soal tadi. Tadi Bu Heni berbicara mengenai sekolah merdeka. Itu kan jadi salah satu judul bukunya Romo Mangun, tokoh pendidikan, dan juga ini kan istilah yang dipakai oleh Kemendikbud belakangan dengan slogan Merdeka Belajar. Nah, ini barangkali kita bisa dalam diskusi nanti bisa berefleksi tentang apa sebenarnya makna kemerdekaan untuk belajar. Apakah itu berarti juga komunitas boleh memilih jenis pendidikan yang menurut mereka sesuai dengan komunitasnya, atau pendidikan itu diseragamkan oleh negara, dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan segala macam. Pertanyaan-pertanyaan atau komentar diskusi dari Bapak Ibu guru dan kawan-kawan untuk efisiensi bisa nanti disampaikan di chat atau disampaikan melalui pesan privat ke saya untuk nanti saya sampaikan ke para pembicara. Nah, saya mau pindah ke
Pak Zainal Abidin Bagir sebagai pemimpin produksi film-film Indonesian pluralities ini. Sekaligus apa itu Indonesian pluralities dan mengapa sekarang ini pengen menerbitkan edisi belajar dari rumah. Silakan Pak Zain. Ya, terima kasih banyak Mas Aziz. Pertama kali terima kasih untuk kehadiran semua teman-teman yang tadi sudah memberikan komentar dan juga yang lain. Saya lihat sudah ada hampir 200 orang. Sangat menyenangkan melihat banyak orang yang berminat untuk melihat ini. Jadi mungkin menjawab pertanyaannya Mas Aziz dulu yang pertama, kenapa film ini. Jadi ini kan diproduksi oleh program studi agama dan lintas budaya, itu program pasca sarjana di UGM, yang kami biasanya melakukan penelitian, ya ada pengajaran, terus ada penelitian, tapi kemudian merasa bahwa penelitian yang biasanya produknya tertulis itu perlu diperkaya dengan produk-produk lain yang lebih lebih populer sekarang. Nah, itu adalah film. Dan ternyata memang saya kira luar biasa sejauh ini. Jadi tahun lalu itu kami sudah memproduksi 3 film yang agak panjang. Agak panjang itu sekitar 30 sampai 45 menit. Waktu launching luar biasa, dulu sebelum pandemi sudah diputar di lebih dari 200 lokasi di Indonesia. Nah, temanya tadi itu Indonesian pluralities. Saya akan bicara sedikit nanti soal kenapa tema itu. Nah, tapi dari produksi ini kami langsung melihat memang film itu penting. Bahkan buat kami yang sudah sering banyak menerbitkan buku, artikel segala macam, itu ketika keluar di film yang hanya beberapa menit saja, itu dampaknya sudah luar biasa, memberikan pemahaman kepada orang yang saya kira hal-hal yang sulit seperti misalnya situasi dengan agama leluhur atau kepercayaan yang banyak orang mungkin nggak paham sebelumnya, itu dalam waktu beberapa menit bisa memahami isu yang kompleks seperti ini. Jadi sudah ada film itu, lalu ada film yang tentang konflik di Ambon. Nah, ini saya kira itu mengapa kita memilih media film dan mengajak Watchdog untuk memproduksi ini, dan kita sudah kenal Watchdog, siapa Watchdog itu, yang sudah banyak sekali memproduksi film-film dokumenter. Nah, saya kira ini sejauh ini adalah kolaborasi yang sangat produktif, dan kami senang dengan itu. Makanya ketika di bulan Maret mulai ada pandemi, lalu ada pembatasan sosial, sekolah ditutup dan sebagainya, dan mulai belajar dari rumah, di sini makin kelihatan betapa penting sebetulnya media-media yang berbeda seperti film ini. Itu yang dimulai dengan film panjang yang 3 sebelumnya kita jadikan film pendek-pendek. Nah, setelah itu kemudian masuk ke fase berikutnya ini. Sekarang sudah produksi 2 film yang tentang pangan dengan pendidikan, dan kami masih akan produksi 4 film lain lagi sampai akhir tahun ini. Ada tentang profesi perempuan, nanti akan ada yang tentang seni, dan sebagainya. Nah, jadi yang dipotret macam-macam, ada pangan, ada pendidikan dan sebagainya, tapi tema besar Nah, mengapa? Ini yang hal kedua, mengapa kita mengangkat tema itu? Saya kira sudah kelihatan dari komentar yang muncul sejauh ini dan yang saya baca di chat. Saya kira sudah tertangkap itu. Kenapa kita bikin Indonesian Pluralities? Karena memang Indonesia ini beragam, dan sayangnya ya mungkin karena banyak hal tidak semua dari kita sadar akan keragaman itu.
Sehingga menjadi penting untuk memproduksi ya produk-produk media seperti ini untuk mengingatkan kita akan keragaman itu. Dan ini sebetulnya judulnya Indonesian Pluralities, pakai plural kalau yang bahasa Inggris itu, untuk menunjukkan ini keragaman, ini bukan basa-basi nih, keragamannya ini serius, sangat amat sangat beragam. Bisa diungkapkan misalnya dengan istilah kebinekaan, kita mengacu kepada slogan moto negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, tapi ini ini keragaman yang sangat beragam, yang luar biasa. Dalam banyak hal selalu ada keragaman. Pangan ada banyak keragaman, pendidikan ada banyak keragaman. Jadi keragaman itu bukan cuma yang diungkapkan dengan istilah sara, suku, agama, ras, dan ada suku banyak, ada agama banyak, ada ras banyak. Tapi pangan pun itu beragam, pendidikan beragam. Dalam semua sektor kehidupan manusia di Indonesia itu ada keragaman yang besar yang kita dengar tadi itu orang masih kaget-kaget. Oh, ternyata banyak orang di Indonesia yang makannya bukan cuma nasi. Nah, ini hal-hal seperti ini saya kira sudah tidak perlu penjelasan panjang lebar lagi kenapa kita ambil tema itu, karena memang penting. Apalagi dalam konteks kebijakan yang sempat ada kebijakan penyederhanaan keragaman ini, mungkin bukan cuma penyederhanaan, bahkan penyeragaman. Itu yang diceritakan misalnya di film Pangan, hanya ada satu jenis makanan pokok orang Indonesia, yaitu nasi. Lama-lama orang lupa pada itu, bahkan orang yang terbiasa makan sagu pun ketika tanahnya harus dikonversi jadi sawah, akhirnya nggak punya lagi. Tapi dan itu berlangsung dalam masa yang panjang, dulu di sekitar tahun 70-an, 80-an. Tapi dengan itu pun setelah beberapa dasawarsa ada kebijakan penyeragaman seperti itu nggak hilang, tetap ada, tetap bertahan. Nah, saya kira menjadi penting saat ini untuk kita mengingat-ingat itu terus. Kadang-kadang kita masih dengar dari pemerintah masih ada ide seperti itu, misalnya mau membuka lahan 1 juta hektar untuk bikin sawah misalnya. Masih itu muncul sampai sekarang. Karena bayangannya yaitu ini adalah makanan pokok, kita perlu yang disebut swasembada pangan itu kadang-kadang hanya berarti swasembada beras, bukan pangannya. Keragaman pangan itu ya beras saja, tapi ada macam-macam. Nah, jadi itu misi kami untuk mencoba membantu mengingatkan kita semua akan keragaman kita yang luar biasa ini, dan butuh waktu untuk memahami ini, tidak sederhana sama sekali. Dan saya justru senang tadi ada yang di Inka itu yang bertanya, masa sih nggak sampai nggak sekolah. Nah, ini saya kira titik berangkat yang menarik untuk kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Kalau film ini sudah bisa memancing Bapak dan Ibu guru dan juga para siswa yang sepertinya banyak juga hadir di sini, tadi saya lihat di chat, saya kira ya film kita berhasil. Kalau kita bisa berbicara lebih jauh, berdiskusi mengenai apa makna keragaman kita itu. Saya kira saya berhenti dulu di situ, Mas Aziz. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Zain. Ada banyak poin-poin menarik yang bisa kita catat dan kita diskusikan setelah ini. Untuk Bapak Ibu guru dan teman kawan-kawan semuanya dari kalangan umum, jika ingin bertanya atau komentar, saya persilakan. Kami mengutamakan melalui chat saja, jadi nanti saya bacakan. Itu
pakai huruf kapital tanya gitu atau komentar. Jadi saya tahu kan karena di chatnya itu banyak sekali, harus saya scroll-scroll, tulis tanya dengan huruf kapital, kemudian nama, asal lembaga, kalau dari sekolah boleh sebut asal sekolahnya, kalau dari umum ya sebut saja dari umum, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan tidak harus bertanya, boleh komentar. Kebanyakan dari komentar-komentar saya bisa mengatakan sebagian besar, 90% atau lebih dari itu mengapresiasi, sangat berterima kasih dengan adanya film ini, bisa menjadi bahan-bahan baru untuk mengajar para siswa, apalagi tadi disebutkan oleh Pak Zain, ini baru 2. Nanti akan terbit lagi, akan rilis lagi 4 film lagi, jadi akan makin banyak bahan-bahan yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu untuk mengajar anak didik sampai akhir tahun, sampai semua film 6 film rilis, dan ini baru 2. Bahkan selain film pendek ini pun sebenarnya di website Indonesian Pluralities itu ada 3 film lainnya yang lebih panjang, dan ada yang spesifik mengenai penghayat kepercayaan, ada mengenai Ambon, dan lain sebagainya yang bisa ditelusuri di website itu. Nah, sambil menunggu yang lainnya, tadi sudah ada sebenarnya beberapa pertanyaan dan komentar. Saya ingin mulai satu dulu. Ini dari Bu Intan, kurang tahu dari sekolah mana. Beliau menanyakan, ini sebenarnya hal yang agak praktis. Jadi bagaimana menanamkan atau bagaimana mengajarkan pendidikan di komunitas seperti Boti dan Samin kepada para anak didik yang kecenderungan umumnya memandang mereka ini komunitas yang tertinggal gitu. Pak Zain atau Bu Heni, atau nanti Bu Nur Mukminah juga bisa share pengalamannya. Jadi komunitas ini dipandang kayak belum modern atau terbelakang, dan mereka cenderung menolak pendidikan modern. Nah, ini kan tadi Bu Heni sudah menyebut ada semacam latar belakang sejarahnya. Tapi apakah harus bersikukuh dengan begitu saja? Apakah kita tidak ingin misalnya membuat mereka menghadapi tantangan modern sehingga pendidikannya juga harus modern. Nah, mengajarkan ini kepada anak didik yang memiliki persepsi begitu, bagaimana itu? Saya ingin mulai dari, mungkin Bu Nur Mukminah bisa sharing pengalaman sejauh ini. Pengalaman yang sejauh ini saya dapatkan pada saat penonton pertama kali, anak tuh merasa bahwa mereka baru pertama kali melihat suku Boti. Karena kan selama ini kalau di tayangan-tayangan YouTube yang lebih populernya, mereka kan belum pernah tahu ada suku Boti gitu, suku pertama gitu kan, yang ada di NTT. Mereka cuma tahunya tuh Komodo Island, mereka tahunya hanya itu aja gitu. Kalau daerah perkotaan, pada saat saya melihat ya sama seperti tadi Adik Inka sebutkan, mereka juga bertanya, kenapa nggak sekolah Bu anaknya? Kan kakaknya sekolah, kenapa adiknya juga ada yang tidak sekolah gitu. Jadi ya saya hanya menanggapinya dengan cara ya itu adalah pilihan sukunya. Mereka memilih untuk ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah. Sebenarnya sama-sama baik karena sekolah juga ingin mentransfer ilmu, jadi kakaknya itu bisa pintar membantu orang tuanya nanti, dan adiknya kenapa tidak sekolah? Ya karena ingin mewariskan budaya leluhur. Jadi seperti itu yang saya sebutkan, yang saya utarakan kepada anak-anak. Jadi saya bilang bahwa pendidikan itu tidak harus di sekolah. Nah, walaupun anak ada dalam satu keluarga di suku Boti itu tidak sekolah, tetapi mereka juga mampu dan setara sama dengan yang sekolah. Tuh, seperti itu sih saya memberi pengertiannya. Ya, begitu Pak Ajis. Terima kasih Bu Nur Mukminah. Bu Heni, ingin menambah? Baik. Saya ingin mengingatkan kembali pada sebetulnya pertanyaan ini sejalan dengan pertanyaan Inka tadi kan. Apa betul harus milih? Apa nggak bisa dua-duanya gitu? Maaf. Bu Heni mute.
Ya, silakan. Jadi pertanyaan yang diberikan ini sebetulnya sejalan dengan pertanyaan Inka. Tapi saya mau mengingatkan satu hal yang menyenangkan sekali. Tulisan Ki Hajar Dewantoro pada majalah Keluarga bulan Februari tahun 37. Beliau mengingatkan begini, pendidikan itu gunanya atau naluri pendidikan itu agar anak-anak itu selamat dan bahagia. Itu dulu. Agar anak-anak selamat dan bahagia. Sehingga penting juga bagi kita untuk mendengarkan apa sih yang membuat kecemasan di Boti atau di sedulur keluarga sedulur Sikep ini, di Kendeng ini. Apa yang menjadi kecemasan? Apa yang sebetulnya bagian yang membuat mereka bahagia? Karena kalau mereka bahagia dan merasa bahwa selamat dalam ini, mungkin memang itulah kebahagiaannya. Dan itulah bagian dari keragaman yang perlu kita rayakan. Tidak usah susah-susah. Tenunan ini tenunan yang tidak mudah. 3 bulan. Bagaimana mereka meminta menjadi, dan dari benang kemudian menenunnya. Lalu kita tahu dari film itu bahwa ada tingkatan usia dan juga ada tingkatan keterampilan yang bisa diberikan untuk kemudian menghasilkan sebuah tenunan dalam waktu berbulan-bulan. Dan ini memakai pewarna alam yang tentu ramah pada lingkungan. Nah, semua itu kan ilmu kan? Dan semua itu kan adalah bagian dari kecerdasan, bukan? Karena kecerdasan itu begitu banyak. Kecerdasan pun ada majemuk. Kecerdasan bahasa, ada dalam matematika, ada dalam pengenalan diri, ada dalam hubungan dengan yang lain, ada dalam memahami alam. Begitu banyak kalau kita ambil dalam teori Howard Gardner. Tapi kembali lagi pada pertanyaan bahwa apa mereka nggak mau pintar, mungkin itu kita harus jawab bersama. Pintar itu apa ya? Apakah betul anak-anak yang belajar untuk melihat tanahnya dan memahami jenis tanah ini harus diolah dulu untuk bisa menghasilkan tanaman itu tumbuh dengan subur? Apakah itu bukan suatu kepintaran? Ini terjadi di Kendang atau ketika di Boti, ketika tahu persis ini adalah saatnya untuk membuat perak seperti ini. Biasanya komunitas-komunitas yang menghasilkan tenunan atau juga batik, komunitas-komunitas itu mempunyai satu ritual, lahir, kawin, meninggal. 3 ini yang sebetulnya berbeda, coraknya berbeda, biasanya warnanya juga berbeda, semua mengandung kearifan lokal. Dan bisa bayangkan nggak kalau anak-anak kita bisa dari dini membuat penelitian-penelitian berdasarkan pengamatan mereka dari apa yang digunakan oleh nenek dan orang tua mereka, corak-corak seperti apa yang kemudian mereka bisa masukkan pemikiran mereka sendiri ke dalamnya, menggabungkan antara budaya yang sudah ada dengan gagasan mereka sendiri, dan ini yang membuat komunitas itu bertahan dalam kreativitasnya. Dan kalau anak-anak itu bisa membuat catatan-catatan sendiri, maka tidak lagi kita belajar mengenai ulos dari seorang Jerman misalnya, atau batik dari orang Jepang misalnya. Saya tidak mengatakan bahwa itu salah, tidak. Ilmu kemanapun kita perlu cari. Tapi rasanya kok seneng banget ya, kalau yang menulis itu adalah anak-anak yang hidup di alam itu. Karena rasa itu nggak bisa disamakan dengan pengetahuan. Rasa atau rasa ini adalah apa yang kita rasakan di dalam. Dan ini yang sebetulnya diajarkan oleh kearifan lokal, oleh nenek dan buyut kita dan orang tua kita dalam komunitas itu. Kita bisa melihat betapa dekatnya anak-anak ini dengan alam. Lalu kita bandingkan dengan anak-anak kita sendiri nih sekarang. Seberapa dekatnya mereka dengan alam. Seberapa pekanya mereka untuk lalu merasakan, udaranya mulai pekat nih. Ini mau hujan.
seberapa mereka kita latih untuk memahami itu, sehingga lalu membawa payung pada hari itu, tanpa melihat dari ramalan cuaca. Kalau sekarang memang semua bisa dilihat di situ. Tapi melatih hal ini untuk dekat dengan alam, untuk menghargai semua proses yang terjadi di lingkungan kita sebagai kekuatan yang diwariskan pada kita, sebetulnya adalah satu kekayaan luar biasa. Dan inilah kecerdasan yang kita perlu memilikinya. Kita sangat perlu melatih kita untuk membiasakan memiliki itu pula. Sayang kalau itu hilang. Saya pikir begitu, bahwa kemudian ini akan ditambah oleh hal-hal lain, itu dua hal yang berbeda. Tapi makna kecerdasan, makna bahagia, makna merasa selamat, itu sangat penting untuk dilihat dalam keragaman. Karena kemajemukan itu harusnya berasal mulai sejak dalam pikiran, lalu terlihat dalam manifestasinya dalam budaya dan keseharian kita. Saya pikir begitu. Terima kasih Mas Aziz. Tadi pertanyaan siapa yang tadi saya lupa? Pertanyaan Bu Intan. Ibu Intan, tadi maaf Ibu Intan, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya tadi yang disampaikan Bu Heni itu agak menyindir saya juga ini. Karena ya produk sekolah itu kadang-kadang bikin orang jadi berjarak dari alamnya gitu. Jadi generasi simbah bapak saya bisa ke sawah, ngerti musim, bagaimana nanam padi dan macam-macam, itu pelan-pelan dari generasi saya ke bawah itu kemampuan untuk itu mulai pudar, mulai hilang. Orang ke sawah jadi megang cangkul, jadi gagap begitu. Nah, kemampuan semacam ini itu yang transmisinya di sekolah formal itu boleh dibilang agak berkurang, dan disitulah kita perlu memberikan apresiasi pada sekolah-sekolah komunitas berbasis komunitas. Ya ini bisa satu hal yang kita diskusikan, tapi khusus ada Pak Op, guru NTT dengan pendidikan di komunitas Boti. Barangkali Pak Opin ingin berbagi tentang pendidikan di suku Boti. Oke, Mas Aziz. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman pelajar semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Hofni Pineha Stafuli. Saya aslinya dari Boti dan saya sendiri belum pernah ke sana, langsung turun ke sana, tetapi kalau melihat dari video yang sempat di-share-kan, saya bisa berkata bahwa Boti itu adalah cerminan kecil dari kebudayaan yang ada di Pulau Timur, khususnya Timur Tengah Selatan. Karena semua nilai-nilai kebudayaan yang berkembang di sana adalah menganut semua warga yang ada di sana menganut nilai yang ada di sana. Saya harap suara saya bisa jelas karena saya lagi di luar. Oke, sebelum saya masuk menyampaikan lebih banyak tentang Boti dan juga kisah-kisahnya dan pengalaman di sana, saya seorang guru matematik School Bekasi. Sebelumnya saya mengajar di tapi sekarang pindah ke Binus School Bekasi. Kemarin saya dikasih untuk apa saja yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah apakah film-film yang dibuat oleh Watchdog dan juga CS bisa dipakai untuk di sekolah atau tidak. Maaf tadi karena ada sedikit kendala. Bagi saya, sekarang kita sangat beruntung, walaupun di suasana pandemik ini, tetapi kita beruntung. Kenapa saya bisa bilang kita beruntung? Karena dengan film-film yang sudah kita dapatkan linknya daripada teman-teman yang ada di UGM, kita bisa share kepada anak didik kita. Dan untuk mendapatkan feedback dari mereka adalah kita melakukan pertanyaan penuntun bagi mereka, supaya mereka bisa terarah. Kalau untuk siswa SMA mungkin hal yang gampang bagi mereka untuk bisa menyimpulkan atau bisa memberikan pendapat mereka. Tapi untuk SMP dan ke bawah itu perlu pertanyaan penuntun. Dan saya rasa saya sebagai seorang guru matematika itu nggak menutup kemungkinan, karena aktivitas di sekolah itu nggak terbatas hanya mengajarkan materi yang kita ampuh. Tapi untuk nilai yang baik, terutama untuk Pancasila, kebudayaan Indonesia, dan sebagainya, perlu semua anak murid itu tahu. Apalagi kita lihat sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang dengan nama internasional,
anak-anak muridnya itu cenderung untuk meninggalkan yang namanya keindonesiaannya. Bagus sekolah juga mereka untuk menanamkan nilai-nilai itu di sekolah seperti itu. Jadi untuk penggunaannya sebagai bahan ajar di sekolah mungkin ada mata pelajaran yang bisa dan sangat memungkinkan untuk bisa langsung dimasukkan ke dalam materi pelajaran, tetapi untuk mata pelajaran tertentu. Bapak Ibu bayangkan ketika saya mengajar matematik dengan bahasa Inggris, karena memang di sekolah saya mengajar menggunakan kurikulum Cambridge, terus saya mengajar langsung dengan membahas masalah ini. Mungkin sesuatu yang apa ini hal yang nggak masuk akal bagi anak murid. Tetapi kita masih punya kesempatan lain berjumpa dengan anak-anak anak-anak yang bisa kita manfaatkan. Kita bisa kasih dalam bentuk penugasan yang mereka bisa selesaikan, bisa bikin video mengenai pendapat mereka dan sebagainya. Dan itu bagi sekolah, mungkin sekolah akan terbuka aja untuk hal-hal seperti itu. Nah, kalau untuk saya kembali lagi kepada suku Buti. Kalau tadi dipertanyakan, antara satu keluarga harus ada satu yang tidak sekolah. Kalau untuk kami yang di Kupang ya, untuk yang di Buti. Dari satu keluarga itu harus ada satu anak yang tidak sekolah supaya mempertahankan budaya. Seperti itu. Siapa yang harus ngalah, siapa yang harus sekolah. Nah, kebetulan kami dari anak orang tua saya, orang tua kandung kita itu ada bersepuluh dengan adik tiri. Jadi kita totalnya ada 10 orang. Kalau di rumah itu tidak dilarang secara langsung. Kamu boleh sekolah, kamu boleh enggak. Tapi satu hal yang saya ingat sehingga kedua saudara saya, kakak saya dan juga adik saya, satu nomor 4 di atas saya anak yang kelima, terus nomor 6 yang ada di bawah saya itu mereka tidak sekolah sama sekali. Karena bagi mereka, kami di sana untuk apa sekolah? Karena sekolah juga ya sama aja. Kalau istilah di sana bilang papmes artinya sama aja, nggak ada perubahan. Itu yang konsep yang salah dari budayanya orang Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk yang lebih modern sekarang, budaya tenun itu sangat sangat dibutuhkan ketika kalau seorang anak dikatakan sudah dewasa, seorang anak perempuan dikatakan sudah dewasa siap menikah. Kalau anak itu sudah bisa berhasil menenun kain sarung dan juga selimut kalau bagi kami di sana, untuk kain untuk yang dipakai oleh laki-laki dan kain yang akan dipakai oleh perempuan. Jadi seorang anak dikatakan sudah besar, sudah dewasa, sudah siap menikah, entah umurnya berapapun itu. Kalau dia sudah berhasil menenun, kalau laki-laki sudah bisa membuat berkebun seperti itu. Nah, kalau dilarang oleh orang tua disuruh siap harus sekolah atau enggak, itu secara serta-merta saya belum pernah melihat langsung orang tuanya. Tetapi kalau yang saya lihat yang membuat anak-anak di Pulau Timur itu susah untuk keluar dari kampung adalah kasih sayang orang tua itu nggak bisa lepas. Walaupun di rumah itu memakan, ya seperti makanan yang dilihat, bukan hanya jagung bosnya. Kita di sana makan nasi adalah makanan yang bisa dinikmati oleh orang PNS. Karena memang kalau untuk PNS biasanya dapat jatah bulanan beras untuk nasi sendiri. Nah, kita makanan pokok itu jagung, ada musim-musim di mana jagung itu nggak ada. Jadi ubi-ubian dan kalau di Papua di Kalimantan juga ada seperti film yang kita tonton itu sagu. Kalau kami di sana bukan namanya sagu tetapi diambil dari namanya pohon gewang. Itu pohonnya berbeda, saya belum ketemu di daerah lain. Itu diambil dan cara prosesnya hampir sama dengan sagu dan isinya juga mirip dengan sagu, tapi itu bukan disebutnya sagu tapi bukan. Putus. Makan persediaan padi di Lumbung tidak ada, persediaan ubi-ubian juga tidak ada, dan pisang juga tidak ada lagi di kebun. Maka yang dibuat adalah menebang pohon gewang untuk diambil sarinya dan itu dijadikan sebagai makanan. Dan itu sesuatu yang sangat kaya seperti itu. Jadi untuk mengajarkan kepada anak didik kita di sekolah, dulu ketika saya belum mengenal Yayasan Cahaya Guru, saya menganggap bahwa berbeda itu aneh dalam hal negatif. Berbeda itu dalam aneh artinya saya berusaha untuk menutup diri karena saya orang Kupang, orang daerah, orang kampung. Ketika berada di Jakarta saya cenderung untuk menutup diri. Saya melihat bahwa ada dosen saya di sini Pak Simon Rafael ketika bertemu di Sampurna. Saya orang yang tertutup dulunya, tetapi mengetahui bahwa perbedaan itu adalah modal. Yang saya berbeda,
saya punya cerita, saya punya kisah yang bisa saya ceritakan kepada semua orang, mencerminkan siapa saya, daerah saya, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi untuk pendidikan itu, sistem pendidikan di sana mungkin itu adalah masalah lain, dan kalau bagi saya melihatnya tidak terlalu tergantung pada kebudayaan, tetapi lebih ke belum bebas untuk terlepas daripada budaya, lepas dari keluarga, seperti untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak, seperti itu. Jadi kalau orang Kupang, kalau di Jakarta, kalau di daerah manapun, kalau dibilang ayo kumpul-kumpul kita masak jagung bose sejauh apapun, pasti datang, karena itu adalah makanan favoritnya orang NTT, orang Soe khususnya. Jadi kalau dibilang ada jagung bose, kita kumpul-kumpul untuk makan jagung bose, maka pasti datang. Jadi saya melihat bahwa pendidikan itu memang seperti yang Bu Heni katakan, bahwa pendidikan itu berasal dari keluarga dan nggak harus di sekolah. Tetapi ada hal-hal lain yang pendidikan itu sangat penting. Jadi kita bisa melihat perbedaannya, orang yang bisa berpendidikan secara formal dan orang yang tidak berpendidikan secara formal, seperti itu. Mungkin ini saja yang saya bagikan, nanti mungkin kalau ada pertanyaan baru saya tambahkan. Sekali lagi saya minta maaf karena tadi kesalahan teknis, jadi saat saya dipanggil saya tidak bisa bersambung. Terima kasih. Makasih banyak Pak Hofni, terutama tadi cerita mengenai jagung busi juga. Ada pertanyaan untuk Pak Hofni, tapi sebelum ke Pak Hofni saya ingin pindah ke Pak Zen dulu, karena ada pertanyaan menyangkut, tadi kan banyak pembahasan sebelumnya mengenai Indonesia Sekolahku. Nah ini yang berkaitan dengan keragaman pangan. Tadi Pak Hofni bilang mengenai jagung busi. Saya tinggal di Jogja, di Jawa, lahir besar di Jawa, sudah masanya ketika nasi dominan sehingga sudah terkontaminasi beras ini, saya tidak kerasa makan kalau belum makan nasi. Nah ini terkait dengan itu ada pertanyaan dari Bu Ake Martani dari SMP Taman Siswa. Ini dari sekolahnya Ki Hajar Dewantara ya. Tentang ini di film kan dijelaskan kalau keanekaragaman pangan itu justru akan memperkuat ketahanan pangan. Nah, tapi itu belum dijelaskan mengapa. Mengapa kalau ada alasan paling penting mengapa pangan harus beragam, jangan semuanya nasi, itu apa alasannya Pak Zen? Silakan Pak Zen. Ya, saya kira cukup jelas mungkin ya, karena jadi kalau yang namanya ketahanan pangan itu kan ada sumber pangan tersedia untuk semua orang. Nah, tadi ini terkait dengan tadi yang disampaikan, kalau saya nggak salah Pak Komar juga menyebut ya, beras itu tidak semuanya tanahnya ya, tapi ada orang yang nggak bisa yaitu nggak terbiasa dengan itu. Sementara di tempat lain orang terbiasa dengan sagu segala macam. Nah, kalau itu mau diseragamkan semua orang makan beras, yang terjadi sebetulnya seperti yang terjadi sekarang di sini, kita impor beras karena kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Yang istilahnya dulu swasembada pangan waktu zaman Pak Harto itu kan sebentar itu sebentar, dan setelah itu sebentar pun itu ya bisa dikatakan sebetulnya dengan kekerasan dan dengan pemaksaan, tapi nggak bisa bertahan seperti itu. Nah, kalau kita mau punya ketahanan pangan, justru harus makin beragam, karena di setiap tempat ada kemampuan orang, tanahnya segala macam berbeda, lebih cocok untuk jenis-jenis pangan tertentu. Nah, ini yang menurut saya juga terkait sama pertanyaan yang tadi ya, soal kenapa sih kok anak ada yang nggak perlu sekolah. Baliknya pertanyaan itu maupun pertanyaan ini, saya kira kita mesti melihat sejarah kita. Jadi kenapa kok ada yang anak di suku Boti tidak mau menyekolahkan anak, tidak semua anak ke sekolah segala macam. Terus kenapa di Kendeng, di kalangan Seduru Sikap seperti itu, kita balik lihat sejarahnya, dan sejarah kita itu yang keras sekali tahun 70-80 itu kan modernisasi yang luar biasa, yang
Saya kira itu penuh dengan kekerasan dalam artian pemaksaan, yang bukan cuma keliru karena itu pemaksaan, tapi akibatnya tadi itu ketahanan pangan pun kita nggak dapat. Kita nggak dapat yang ini, nggak dapat yang itu juga. Nah, saya nggak mau berpanjang-panjang, tapi untuk menyebut ini mau bukan promosi ya promosi juga nggak apa-apa mungkin. Tapi bisa lihat juga misalnya ada filmnya Watchdog. Ini kami kerjasama dengan dengan Watchdog kan ini ya. Tapi Watchdog sebelumnya sudah bikin beberapa film. Salah satunya ada film yang tentang cipta gelar itu. Yang kalau di sana itu memang beras ya. Itu bukan pemaksaan, bukan apa. Memang mereka itu. Tapi dengan metode-metode mereka sendiri, yang sesuai dengan adat, budaya, tradisi mereka. Sebetulnya mereka bahkan surplus. Mereka lebih banyak punya stok dibanding di rata-rata stok beras di Indonesia, dengan metode yang sesuai dengan tradisi mereka itu. Nah, itu yang terkait dengan yang disampaikan Bu Heni juga tadi soal ketika bicara soal jenis tanah. Bagaimana orang mesti mengenal tanah yang subur dan sebagainya. Satu promosi lain lagi, sekarang bukan promosi film kita juga, tapi kalau yang suka nonton Netflix itu ada film baru yang judulnya Kiss the Ground. Itu yang cerita soal bagaimana kita memperlakukan tanah, bertani segala macam, yang modernisasi yang selama beberapa puluh tahun di hampir semua tempat di seluruh dunia ini digencarkan. Itu justru sebetulnya merusak tanah, menghilangkan kemampuan untuk ketahanan pangan tadi itu. Dan sekarang dengan pemahaman yang jauh lebih baik mengenai tanah dan sebagainya, orang kembali ke metode-metode yang dengan teknologi yang lebih sederhana. Yang kalau di sini kita sebetulnya untuk beberapa komunitas bukannya kembali. Ini saya mengatakan ini di film itu yang Kiss the Ground. Itu bukan film tentang Indonesia atau negara berkembang. Itu tentang pertanian di Amerika, di Eropa. Yang sekarang mencoba menemukan cara baru pertanian yang dengan keterlibatan teknologi yang jauh lebih sedikit. Nah, saya kira itu bisa menjadi cermin buat kita bahwa tidak semua modernisasi itu membawa kita pada sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang kita perlu melihat kepada tradisi, melihat kepada sesuatu yang sebetulnya nggak ada yang salah dulu itu. Ini berjalan semuanya. Tapi kemudian dianggap ini terbelakang dan sebagainya, diubah sampai akhirnya justru mempersulit diri kita sendiri. Swasembadanya tadi ketahanan pangannya nggak dapat, dan tradisinya hilang dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Zen. Ini sudah di Indonesia Barat ya, sudah pukul 16.48. Jadi kita masih punya sekitar 12 menit. Tadi ada beberapa kawan dan Bapak Ibu dari Indonesia Tengah dan Timur itu yang izin karena mau sholat maghrib. Karena waktu tidak lagi lama ya, jadi ini saya maunya memberikan kesempatan kepada Pak Hofni untuk menjawab 1-2 pertanyaan. Setelah itu nanti closing statement gitu barangkali dari Bu Nur Mukminah, Bu Heni, Pak Zen. Kalau Pak Komar juga mau memberikan juga nanti saya persilakan. Pak Komar masih ada kan ya? Nah, tapi sebelum itu ke Pak Hofni, ini tadi ada pertanyaan mengenai di Boti, apakah tradisi orang makan makanan pokok yang non nasi itu masih cukup luas dipraktekkan atau itu pelan-pelan tergusur, pelan-pelan terkikis? Dan tadi yang soal anak-anak yang tidak sekolah itu apa tidak mungkin itu disiasati dengan ya mereka tetap sekolah, kan tidak serta-merta kemudian kalau sekolah itu kemudian mereka tidak bisa belajar tradisinya gitu. Jadi tradisinya Boti dimasukkan ke dalam sekolah, apa tidak disiasati dengan cara begitu? Nah, ini pertanyaan khusus mengenai tradisi di Boti. Pak Hofni silakan. Di mute dulu, di unmute dulu. Oke, benar.
Maaf, pakai HP jadi belum baca semua pertanyaan yang ada di chat, tapi bagus-bagus pertanyaannya. Untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, apakah masih melibatkan kegiatan yang budaya yang ada di sana? Saya lihat hanya masalahnya secara teori. Tetapi orang tua itu tidak lepas. Pasti banyak orang tua yang tidak lepas anak karena dia sudah sekolah, dia tidak boleh belajar tenun atau tidak boleh belajar berkebun. Itu masih ada. Bahkan kalau kita lihat ketika anak itu pulang sekolah, itu masih diwajibkan untuk membantu orang tua memintal benang itu supaya bisa menenun. Bahkan ada yang kalau sudah umur SMP, SMA, itu sudah diajarkan untuk menenun. Dan itu diajarkan oleh ibu atau mungkin tantenya atau kakaknya yang lebih paham tentang bagaimana cara membuat kain tenun itu sendiri. Jadi walaupun di sekolah hanya teori saja yang ya kita tahu teori itu nggak akan menjamin kalau dia bisa mengerjakan. Kita banyak belajar atau apalagi hal-hal praktis seperti itu. Jadi orang tua di sana tidak, karena bagi mereka ya seperti yang saya bilang tadi bahwa seorang anak wanita, anak perempuan itu dikatakan sudah dewasa kalau dia sudah bisa memintal, sudah bisa menenun, menghasilkan kain tenunannya sendiri. Dan dalam acara-acara pesta seperti itu, dia boleh memakainya untuk bisa menunjukkan bahwa dia sudah bisa untuk membuat hasil seperti itu. Jadi saya rasa di sekolah teorinya ada, dan di masyarakat pun masih berkembang. Sebenarnya saya tertarik sama pertanyaan, ada satu pertanyaan dari Bu Rahel ya. Ya, Bu Rahel bertanya, apakah perbedaan pendidikan atau tidak? Kalau saya sendiri bukan mengesampingkan saudara-saudara saya, karena kita dari beberapa 10 bersaudara itu ya, puji Tuhannya saya sendiri yang bisa bersama menyampai pendidikan sarjana dan berkesempatan untuk bisa melanjutkan studi lagi. Sedangkan kakak-kakak saya dan saudara-saudara saya itu rata-rata kakak saya yang ketiga yang lulusan SMP, sedangkan yang lainnya cuman hanya lulus SD, dan ada 2 orang yang tidak bersekolah sama sekali. Dan kalau mau ditanya apakah perbedaan berpendidikan atau tidak, jelas jauh berbeda. Karena bukan bermaksud sombong di sini, tapi saya bisa melihat bagaimana prinsip hidup, banyak hal yang bisa membuat kita untuk berpikir, kemampuan berpikir itu jauh lebih baik daripada tidak berpendidikan. Jadi saya tidak berani berkata bahwa tidak berpendidikan hanya menanamkan nilai budaya itu baik, karena suatu saat nilai itu bisa bergeser. Tetapi kalau kita punya ilmu, kita bisa menyesuaikan dengan itu, bisa kita menyesuaikan dengan baik. Kalau kita hanya stuck di situ dengan sistem kebudayaan yang tetap, itu tidak, sangat sulit bagi kita untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman seperti itu, Mas Aziz. Jadi untuk Bu Rahel ya mungkin pertanyaan ini bisa membantu menjawab seperti itu. Mas, pertanyaan kedua tadi apa ya? Maaf. Apakah jagung bose masih luas dikonsumsi di NTT atau sudah tergeser nasi? Oke. Jadi kalau mau dibilang tergeser atau digeser itu juga itu hanya karena bantuan dari pemerintah. Nah, kita di sana masih ada yang namanya raskin, yang beras raskin, yang kalau kita beli sendiri di warung ya 1 kilo mungkin belasan ribu. Tetapi kalau kita mendaftar lewat pemerintah, lewat biasanya dari desa-desa seperti itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah, bahkan di bawah 5.000. Itu hanya untuk membantu warga. Tetapi jauh daripada itu, bahkan kalau bapak saya sendiri itu kalau belum makan jagung bose atau jagung yang dimasak langsung, namanya jagung ketemak, itu belum merasa makan. Jadi dia masih lapar. Mas belum makan singkong itu masih lapar. Kalau kita orang-orang yang sekarang, saya kalau makan hanya singkong doang ya saya belum merasa kenyang kalau belum makan nasi. Karena mungkin lebih lama merantau, jadi merasa bahwa nasi itu. Tapi jagung bose bagi orang-orang di sana itu wajib banget, wajib. Dan berkebun bagi yang seperti saya bilang tadi, laki-laki itu dibilang dewasa kalau dia bisa berkebun, punya kebun yang bisa ditunjukkan, baru dibolehkan untuk bisa berkeluarga. Jadi ya berkebun berarti dia menanam padi, menanam jagung. Kalau untuk padi di sana tidak semua daerah bisa menanam padi karena kita tahu bahwa Kupang itu daerah kering. Yang kalau orang di Jawa itu kan pakai pengairannya lancar, kayak pengairan lancar, di Bali juga seperti itu. Tapi kalau di Kupang hujan datang ada air, setelah hujan ya kering kembali. Makanya ada sumber air sedekat. Nah itu seperti itu. Jadi
sangat sulit untuk menanam padi di sana. Ada daerah-daerah tertentu yang menanam padi dan menjadikan beras untuk sebagai makanan pokok, tapi itu hanya daerah-daerah pinggiran sungai besar. Kalau untuk daerah-daerah yang masih pegunungan ya makanannya adalah jagung, ubi-ubian, singkong, dan juga pisang. Itu makanannya. Jadi secara tidak disengaja ya seperti itu. Bukan hanya untuk menghilangkan jagung bosenya seperti itu, nggak ada. Seperti itu, Mas. Terima kasih banyak Pak Ofni. Ini karena tinggal 5 menit, jadi saya mau meminta kepada semua pembicara tadi, kalau Pak Ofni sudah cukup, jadi mungkin dari Pak Komar, kemudian Inka jika ingin, terus Bu Nur Miminah, terus Bu Heni, dan Pak Zen yang terakhir, 1 menit saja untuk memberikan, atau 2 menit paling maksimal itu ya, untuk closing statement begitu. Pak Komar mungkin ada di situ, Pak Komar? Ya, masih Mas Aziz. Oh ya, Pak Komar. Silakan Pak. Saya yang terakhir ingin mengucapkan terima kasih saja atas inisiatif baik ya dari Watchdog, CSRS dan Yayasan Cahaya Guru untuk memproduksi dan menyosialisasikan sehingga para guru dan orang tua itu mendapat pengayaan bahan-bahan untuk berdiskusi, memperkaya wawasan peserta didik dan anak-anak di rumah tentu saja. Mudah-mudahan ini juga ditiru oleh lembaga-lembaga lain ya, sehingga akan bersaing secara sehat begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Inka ingin menyampaikan? Atau terima kasih sudah diberi kesempatan. Udah itu aja. Oke, Bu Nur Minah. Terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan. Sebenarnya saya mau ngasih 2 kalimat gitu kan. Dari film pertama, menurut pandangan saya sebagai guru, kita bisa mengajarkan melalui perut dan makanan, kita bisa mengenal saudara-saudara baru kita dan menghargai sebagai wujud dari toleransi. Dan itu dari kita bahwa makanan menjadikan sebuah tali silaturahmi atau tali yang namanya kedekatan kita dengan orang lain. Terus yang kedua, Indonesia Sekolahku, pendidikan bukan hanya dimaknai sebagai transfer ilmu teori saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana pendidikan itu mempraktekkan kecakapan hidup mereka nanti pada akhirnya. Sehingga wujud dari warisan budaya Indonesia itu tidak akan pernah hilang. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Heni? Di-unmute dulu, Bu. Saya ingin mengulang apa yang sebetulnya ada di dalam film itu. Ada kalimat pemungkas yang terakhir, yaitu ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam kehidupan terlihat dengan jelas diajarkan secara berbeda, secara beragam. Dan kemudian pertanyaannya adalah mana yang akan membawa anak-anak kita menuju apa yang mereka anggap sebagai keselamatan dan kebahagiaan mereka. Itu yang mungkin perlu kita ketahui dengan jelas. Tapi dasar dari semua itu adalah saya kembali pada Taman Siswa karena saya merasa sangat senang dengan beberapa dasar di sana yang harus kita pegang terus adalah kemanusiaan, kebangsaan, kebudayaan, kemerdekaan, dan yang terakhir adalah kodrat alam. Mana dari semua itu yang masih kita temui dalam sekolah-sekolah kita? Itu yang mungkin perlu kita jawab. Terima kasih untuk kegiatan yang sangat menyenangkan. Ya, makasih Bu Eni, dan terakhir Pak Zainal. Ya, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih banyak untuk kehadiran dan apresiasi yang luar biasa. Dan harapan kami adalah bahwa film-film ini menjadi bahan untuk memulai diskusi lebih jauh. Kita bisa berdiskusi banyak sekali, bisa masuk ke isu tradisi, sejarah dan sebagainya. Dan untuk
supaya ini bisa berkembang lebih jauh, kami butuh dukungan juga dari Bapak, Ibu guru, dari para siswa. Terima kasih tadi sudah banyak yang membagikan ceritanya di chat. Kalau ada yang mau memberikan komentar, bisa dikirimkan ke CRCS atau ke Yayasan Cahaya Guru, ke Watchdog. Semuanya punya media sosial. Dan kami juga sedang mengupayakan untuk ini bisa disiarkan lebih jauh lewat TVRI, nah supaya bisa dilihat lebih banyak. Nah kalau ada banyak dukungan, semoga itu juga menjadikan pihak lain menjadi lebih tertarik juga. Terakhir sekali, saya nggak tahu tadi disampaikan atau tidak, tapi mungkin mengingatkan bahwa yang di website kita Indonesian Pluralities itu bukan hanya film, tapi ada juga bahan ajar. Jadi ada artikel lebih jauh yang untuk berdiskusi, juga akan membantu Bapak Ibu guru untuk membangun diskusi di kelas. Masuk ke website indonesianpluralities.org. Terima kasih banyak. Selamat sore. Ya, terima kasih banyak Pak Zen. Tadi hal-hal yang terakhir dari Pak Zen tadi juga ingin saya tambah, di selain bacaan bahan ajar, juga ada bacaan pendamping di Indonesian Pluralities, isu-isu yang lebih mendalam tadi seperti pertanyaan tentang ketahanan pangan dan keragaman pangan apa hubungannya, terus bagaimana kita memahami konsep sekolah merdeka, itu diulas lebih mendalam di bacaan pendampingnya. Mungkin tidak terlalu dibutuhkan ketika berdiskusi dengan para siswa, tetapi itu bisa memperkaya wawasan untuk yang ingin mendalami isu ini. Adapun dengan para siswa itu ada bahan ajar yang bisa diunduh di website indonesianpluralities.org. Nah, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, ada Mas banyak. Aziz, Ya? tadi pollingnya belum disampaikan, hasilnya seperti apa? Pollingnya ya? Ngelihatnya di mana? Enggak? Nah, itu dia. Nah, ya itu mayoritas, jadi ada polling ya. Dari yang ikut polling 82% itu mengonsumsi beras tadi siang. Nasi masih dominan,